Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Marilah sama-sama kita panjatkan. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya mari kita sama-sama panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita telah diberi kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan konseling kelompok secara virtual ini. Terima kasih kalian semua sudah meluangkan waktu untuk bisa menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan acara kita ini terlaksana dengan baik ya teman-teman. Amin. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk lebih lancarnya kegiatan pada hari ini ya teman-teman, ada baiknya kita diawali dengan berdoa. Nah, ada yang mau memulai memimpin doanya? Pak. Ya, silakan. Baik, sebelum mengawali konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa agar konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Ya. Berdoa sesuai agamanya dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman. Ya baik, Bapak yakin di antara kita sudah saling kenal ya teman-teman. Tetapi alangkah lebih baiknya dalam kegiatan ini kita ulangi lagi perkenalannya teman-teman. Karena kan seperti yang teman-teman sudah ketahui, kita sudah sangat cukup lama ya tidak bertemu secara offline, secara tatap muka. Dan ini pun kita bertemu secara online ataupun daring. Ada baiknya masing-masing dari kita saling memperkenalkan diri ya teman-teman. Oke, dimulai dari Bapak terlebih dahulu. Nah, nama Bapak adalah Muhammad Maulana Ibrahim. Tugas Bapak adalah sebagai konselor di sini. Nah, untuk 1 semester ke depan atau mungkin lebih ya teman-teman. Nah, teman-teman disilahkan untuk memperkenalkan nama teman-teman. Ada yang mau memulai pertama? Saya, Pak. Iya, silahkan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Santi Purwantika, bisa dipanggil Santi. Saya dari kelas 12 IPS 1. Baik, yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hasnah Nabila, biasa dipanggil Hanan. Saya dari kelas 12 IPS 1 juga, Pak. Baik, silakan lanjut. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurgina, biasa dipanggil Gina. Saya dari kelas 12 IPS 1. Baik, sekarang siapa lagi yang belum memperkenalkan namanya? Ya, Pak. Ya, silakan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Tina Agustin. Saya dari kelas 12 IPS 1 juga, Pak. Oke, baik. Teman-teman kan sudah ya untuk melakukan perkenalannya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih. Udah siap untuk melakukan konseling kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah siap, Pak. Sudah siap, Pak. Baik. Oke, semuanya. Teman-teman, kegiatan kita ini namanya adalah kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Atau ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Izin Bagaimana menjawab. teman-teman? Iya, silakan Teh Santi. Oke, izin menjawab ya Pak. Kalau menurut Santi pribadi ya Pak,
konseling kelompok itu jadi suatu layanan atau upaya pemberian bantuan gitu untuk menyelesaikan masalah melalui dengan cara berkelompok kayak gitu, Pak. Itu menurut saya sering dengar konseling kelompok, Pak, tapi saya belum pernah gitu. Ini baru pertama kali saya melakukan konseling kelompok. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, cukup baik ya untuk penjelasan Teh Santi. Ada yang lain kah penjelasannya? Saya mau coba, Pak. Iya, dipersilahkan. Kalau menurut saya, konseling kelompok itu layanan untuk memecahkan masalah individu dan juga untuk memecahkan masalah kelompok. Dalam Bagus. kelompok maksudnya. Ya, bagus. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya lagi kah? Dipersilahkan. Ada nggak? Sama Pak, kalau menurut saya konseling kelompok itu adalah layanan untuk memberikan bantuan kepada individu dalam kelompok gitu, Pak. Nah, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman jelaskan, jawabannya semuanya bagus ya, teman-teman. Nah, Bapak akan mereview sedikit saja. Jadi, konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik, yaitu teman-teman ataupun konseli, memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengantasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Nah, atau secara sederhananya, seperti yang teman-teman sudah kemukakan pada tadi saat Bapak bertanya teman-teman. Sampai sini teman-teman paham tidak? Paham, Pak. Nah, Iya, Paham, Pak. paham, Pak. baik teman-teman, kalau seperti itu Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dari konseling kelompok ini. Nah, teman-teman, dalam dalam konseling kelompok ini bertujuan agar teman-teman itu mempunyai sebuah solusi terhadap masalah yang sedang teman-teman hadapi. Bapak harap pada saat konseling semua anggota kelompok diharapkan agar ikut berperan aktif dalam pelaksanaan konseling kelompok tersebut dan mau membicarakan masalah yang sedang dihadapi agar konseling kelompok ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Kalian tidak perlu khawatir dalam konseling kelompok ini karena di dalamnya terdapat asas-asas. Nah, asasnya itu ada apa aja sih? Nah, asasnya itu ada 4 ya teman-teman. Di antaranya adalah asas kerahasiaan yang dimana ketika dalam pembicaraan ini teman-teman jika ada hal yang dinilai sedikit rahasia ataupun sepertinya tidak cocok jika untuk orang lain bisa mengetahui hal tersebut. Nah, teman-teman diharapkan agar tidak menyebarkan hal-hal yang sudah kita bahas pada saat ini ya teman-teman ke orang lain di luar orang-orang yang melakukan konseling pada saat ini. Kemudian ada asas keterbukaan, yaitu pada saat konseling ini teman-teman dapat terbuka dan tidak merahasiakan banyak hal ya teman-teman. Karena jika teman-teman tidak terbuka dalam konseling ini, maka jumlah pertemuannya juga akan sedikit cukup panjang dan permasalahan teman-teman mungkin tidak akan terselesaikan pada saat melakukan konseling ini. Nah, asas yang ketiga adalah asas kesukarelaan yang artinya adalah teman-teman melakukan konseling ini tanpa keterpaksaan sedikit pun agar dalam pelaksanaan konseling ini teman-teman merasa nyaman. Kemudian yang terakhir adalah asas kenormatifan yang artinya adalah teman-teman semuanya, teman kalian ataupun Bapak harus saling menghargai pembicaraan ataupun argumen orang
orang lain yang sedang memaparkan argumennya ya teman-teman. Selain itu juga teman-teman tidak boleh keluar dari kenormatifan apa yang berlaku apa yang berlaku hukum yang berlaku, hukum adat ataupun hal-hal norma-norma yang berlaku tidak boleh sampai melanggar hal-hal tersebut ya teman-teman. Nah, baiklah. Seperti pertemuan kita yang sudah lewat di mana kita akan membahas mengenai masalah kalian mengalami kecemasan dalam berbicara pada saat pembelajaran, teman-teman. Karena ini konteksnya adalah ya yang seperti Bapak sudah sebutkan tadi tentang kecemasan dalam berbicara pada saat pembelajaran. Nah, coba sih ya sebelum penjelasan itu teman-teman mau itu enggak menentukan estimasi waktu yang akan kita lalui tidak? 40 menit bagaimana teman-teman dalam satu kali pertemuan? Saya setuju Pak, Saya 40 menit. Ya, saya sepakat, Pak. Saya juga Oke. sepakat, Pak. Baik, berarti waktunya sudah ditentukan ya, yaitu 40 ataupun 45 menit. Nah, teman-teman, tadi kan sudah diberitahu ya temanya. Nah, teman-teman, coba siapa ya terlebih dahulu yang ingin menjelaskan tentang masalah yang dialami teman-teman. Ada yang mau menjelaskan tidak permasalahan teman-teman yang sedang dialami ya, yang terkait dengan tema saat ini? Saya Pak. Ya, boleh dipersilahkan. Ya gini Pak, jadi saya tuh kalau misalnya mau mengemukakan pendapat atau berbicara ya Pak, Ya. mau itu di depan kelas ataupun sekarang meskipun lagi daring ya Pak ya, di Ya. Zoom gitu, suka kayak ngerasa takut gitu buat mengemukakan pendapat atau ngasih tahu jawaban tuh karena apa? Karena aku tuh kadang suka takut salah gitu Pak, salah ngomong gitu. Baik. Baik. Ada yang lain tidak? Apakah semua? Ya, boleh. Saya, Pak. Ya, boleh. Kalau saya ya, Pak, jadi saya itu sama gitu kayak tadi ya yang diomongin Hanan. Tapi kalau saya mah lebih kalau berbicara di depan orang banyak itu kayak gemeteran, terus keringetan kayak gitu loh, Pak. Jadi Pak terus suka tiba-tiba lupa gitu apa yang mau saya sampaikan itu apa. Oke, baik. Ada yang lain lagi tidak? Pak. Ya, boleh. Silakan. Kalau saya, kalau misalnya berbicara berani, cuman lebih ke malu sama kalau misalnya bicara itu gagu gitu. Jadi banyak atau gimana ya, gemeteran gitu. Sama gagu aja kalau ngomong gitu di depan orang banyak. Jadinya suka malu. Oke, baik. Ada yang lain lagi tidak? Atau kurang Ada, lebih Pak. sama, hampir sama? Ada Pak. Ya, boleh. Saya juga hampir sama kayak teman-teman saya Pak. Sampai keringat dingin dan kadang-kadang suka tiba-tiba sakit perut gitu Pak. Jadi bingung harus bagaimana. Baik. Oke. Bapak simpulkan ya teman-teman bahwa kalian itu merasa cemas pada saat berbicara di kelas atau di depan banyak orang. Seperti itu bukan teman-teman? Iya betul Pak. Betul Pak. Oke. Ya, betul. Baik. Sekarang teman-teman, apa yang teman-teman harapkan dari proses konseling ini teman-teman? Kalau menurut saya ya Pak, saya pengen gitu masalahnya cepat selesai dan menemukan jalan keluarnya agar tidak kayak gini gitu. Ada yang lain? Saya Pak. Iya, boleh.
saya inginnya ketika saya berbicara di depan banyak orang lancar dan tidak terbata-bata gitu, Pak. Baik, ada yang lain lagi tidak? Saya Pak, Iya, boleh. yang saya harapkan ya Pak dari kegiatan ini tuh, saya itu Pak ingin gitu kalau misalnya berbicara di depan orang juga ya Pak, itu pengen nggak gugup lagi, gak gemeteran lagi, gak ngerasa tegang gitu Pak, kayak gitu. Oke, baik. Ada lagi? Sudah ya? Saya Pak, Oh, saya. baik. Boleh Ya, dipersilahkan. Pak, tadi saya gak berani gitu ngomong di depan orang banyak. Jadi harapan saya dalam mengikuti konseling kelompok ini, saya harap saya bisa lebih percaya diri lagi, berani lagi dalam mengemukakan pendapat di depan orang banyak gitu. Oke. Bapak merasa sangat senang ya karena teman-teman di sini sangat semangat untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman. Nah, teman-teman, sepertinya untuk permasalahan ini kita akan membutuhkan waktu untuk pertemuan mungkin 2-3 pertemuan. Nah, teman-teman, setelah kita coba kalian ceritakan kepada Bapak apa yang menyebabkan teman-teman merasa cemas dan tegang gitu. Penyebabnya yang memicu teman-teman merasa cemas dan tegang saat menjelaskan ataupun berhadapan dengan banyak orang, teman-teman. Adakah yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya Pak, Iya, boleh dipersilahkan. kan Pak tadi saya kan apa sih kalau misalnya ngomong kan suka suka bingung gitu ya Pak. Jadi malah mungkin gara-gara cemas juga jadi takut gitu buat mengemukakan pendapat. Terus juga Mas kenapa bisa takut dan cemas ya? Karena apa? Karena waktu aku masih SMP pernah saking cemasnya, jadi kan kalau ngomong tuh suka pabaliut gitu Pak ya, suka bingung gitu. Nah, udah gitu malah sama teman-teman tuh suka disorak-sorakin gitu, Pak. Jadi sampai sekarang suka agak takut gitu, Pak, kalau misalnya ngomong tuh. Oke, baik. Jadi latar belakang Teh Hasnahanan bisa cemas dan takut saat menjelaskan di depan banyak orang itu karena trauma masa lalu ya Teh Hasna. Itu Iya, kah betul, alasannya? Pak. Iya, Oke. Nah, ada yang lain kah Saya Pak, selain ya boleh? kalau saya kan lebih ke gagu kalau ngomong sama malu juga kalau ngomong depan orang banyak. Nah, sama juga hampir sama, cuman jadi kalau misalnya lebih banyak orang yang liatin itu, jadi malah semakin dari tadinya mau bicara jadi nggak jadi karena saking malunya, jadi bicara juga kaku sama gagu banget gitu. Oke, baik. Semakin banyak orang yang lihat, semakin Oke. malu. Oh iya iya. Baik, berarti latar belakangnya itu hampir sama dengan Teh Hasnahanan ya untuk Teh Anissa. Tetapi untuk ada latar belakang lain yaitu jika bertambah orang semakin banyak, berarti Teh Anissa akan semakin malu. Seperti itu? Ya, betul Pak. Oke. Ada yang lain lagi kah alasannya yang mungkin berbeda yang ataukah alasan teman-teman udah hampir sama karena karena alasan latar belakang dan jumlah orang yang melihatnya. Apakah ada yang lain lagi? Saya Ataukah sama? Pak, Oh, baik, silakan Teh Santi. kalau saya Pak, mungkin sama ya, sama teman-teman yang lain gitu kayak gugup, tapi saya itu lebih ke saya merasa saya itu kurang terampil gitu, Pak. Kurang, bisa menguasai keterampilan berbicara di depan banyak orang itu kayak gimana gitu. Saya itu kurang terus kurang, apa ya, masih sering ini loh, masih sering
kalau ketahanan itu Pak Bali itu kayak gitu Pak. Jadi saya itu kurang menguasai keterampilan berbicara gitu loh Pak. Kayak gitu kalau saya. Jadi itu hal itu teh membuat saya cemas, membuat saya tegang gitu. Kalau misalnya berbicara depan umum, takut apa yang saya bicarakan itu salah, terus takut apa yang saya sampaikan ke orang lain itu eh gak nyampe gitu Pak. Jadi saya itu salah menyampaikan gitu seperti itu. Baik, berarti latar belakang dari salah satu alasan Teh Santi kenapa terkadang gugup itu karena tentang keterampilan ya Teh Santi. Eh, kurang lebih seperti itu ya. Betul tidak Teh Santi? Ya betul Pak, seperti itu. Baik, terima Kurang kasih. menguasai keterampilan berbicara. Iya. Baik. Nah, Teh Tina udah hampir sama alasannya dengan teman-teman yang lain ataukah berbeda? Sama ya? Saya juga hampir sama Pak, kayak gitu. Suka gugup Oke. di depan orang. Oke. Ya berarti hampir oke. Berarti kurang lebih permasalahan teman-teman sudah hampir sama ya. Nah, teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan teman-teman tentang cemas tersebut terhadap banyak orang, teman-teman sudah berusaha tidak untuk agar teman-teman itu nggak cemas gitu pada saat berbicara di depan banyak orang? Pernah berusaha tidak? Kalau saya sih Pak pernah berusaha berlatih gitu Pak ya, berbicara di depan kaca. Katanya banyak yang ngomong juga, itu tuh salah satu latihan agar berani gitu berbicara di depan orang banyak. Tapi saya sudah berlatih juga, tetap aja seperti itu Pak, masih ada rasa cemasnya gitu. Oke, apakah ada yang lain? Saya juga Pak, Oke, Testina juga sama ya. ya saya juga berusaha Saya juga mencoba berlatih, Ya. mengendalikan kegugupan saya dengan cara mengatur napas. Oh iya. Baik. Ada yang lain atau? saya mungkin Pak, Iya, boleh dipersilakan. saya juga udah coba melawan rasa malu sama rasa takut saya di depan orang banyak, tapi tetap aja tidak bisa gitu. Saat mencoba memulainya tetap nggak bisa. Kayak gitu. Baik. Nah, tadi kalian kan sudah mengatakan sudah mencoba berlatih ya, teman-teman. Tetapi teman-teman masih tetap pesimis dan merasa cemas. Apakah benar seperti itu? Tuh Pak. Betul. Betul Pak, seperti itu. Soalnya saya juga nggak tahu kenapa ya Pak. Ya. Walaupun udah mencoba gitu ya. Ya. Seperti yang teman-teman tadi bicarakan, tapi saya itu tetap merasa tegang, cemas. Saya juga suka bingung Pak, saya harus ngapain. Oh, baik. Benar, oke. Nah, teman-teman, baiklah kalau begitu terlebih dahulu kalian harus menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kalian capai, teman-teman. Dalam merumuskan tujuan ini, kalian harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat sih di dalam permasalahan teman-teman ini. Menurut teman-teman siapa aja sih yang terlibat dalam permasalahan teman-teman ini? Kalau menurut saya Pak ya, yang terlibat ya saya sendiri. Karena apa? Karena yang mempunyai masalah dalam susah mengemukakan pendapat atau berbicara dan cemas saat berbicara di depan orang banyak kan saya. Berarti yang harus terlibat ya saya gitu.
masa orang lain gitu yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba terlibat gitu Pak, kan aneh gitu. Oke, benar sekali apa yang dipaparkan oleh Teh Hasnahanan. Lalu apa sih yang teman-teman lakukan dalam mengatasi masalah teman-teman ini? Saya ingin izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Kalau saya ya, Pak, kalau setelah apa sih? Setelah tadi penjelasan dari Bapak ya, terus pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, mungkin kan saya sudah mengetahui ya Pak, permasalahan yang ada di dalam diri saya itu kurang menguasai gitu Pak, Ya, keterampilan dalam berbicara di depan banyak orang gitu ya, saya itu selalu takut salah gitu apa yang akan saya bicarakan. Mungkin, cara untuk mengatasi masalah saya itu, saya mungkin Pak bisa mencoba mempelajari tentang public speaking kayak gitu Pak. Cara berbicara di depan umum mungkin itu akan dapat membantu saya Pak. oke, bagus. Sekarang teman-teman juga harus menetapkan banyak latihan yang akan kalian lakukan kira-kira berapa kali teman-teman? Saya sih pengennya sih setiap hari ya Pak supaya biar cepat gitu belajar berani berbicara di depan orang banyak gitu Pak. Jadi saya usahakan setiap hari gitu untuk berlatihnya. Oke. Nah, kalau saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya, Pak. Tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada pada diri saya. Terus perasaan cemas sama tegang itu tuh terus membayangi saya. Saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan kayak gimana. Nah, dapatkah Bapak gitu untuk menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang sedang saya alami ini, gitu. Baik, teman-teman. Nah, tentu saja setelah saya mendengar dari cerita teman-teman, Bapak dapat memberikan alternatif nih teman-teman yang mungkin dapat teman-teman lakuin. Yaitu kalian dapat menggunakan seperti yang teman-teman tadi sudah jelaskan, seperti teknik pernapasan ya teman-teman. Ataupun cara lainnya adalah teman-teman berbicara di cermin teman-teman. Tetapi yang Bapak rekomendasikan adalah mengatur pola pernafasan kalian ya teman-teman. Nah, caranya itu pertama ambil napas dari hidung, kemudian tahan beberapa detik dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Kemudian terus ulang hal tersebut selama beberapa kali sampai teman-teman merasa bahwa teman-teman sudah mulai mereda ketegangan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk percobaan nih ya, mari kita coba untuk kali ini saja ya teman-teman. Apakah teman-teman sekarang sedang gugup? Mungkin tidak terlalu ya, tapi kita akan mencobanya sedikit ya teman-teman. Pertama, teman-teman masukkan udara ke hidung teman-teman secara perlahan sampai paru-paru teman-teman terisi penuh. Ambil nafasnya. Bagus, tahan selama beberapa detik. Kemudian hembuskan secara perlahan dari mulut. Silakan. Kemudian ulangi teman-teman. Ambil dari hidung. Sudah penuh, tahan beberapa detik. Kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan. Ya, baik. Nah, itu salah satunya ya cara yang Bapak rekomendasikan ketika teman-teman ada dalam kondisi gugup. Ya, seperti itu teman-teman. Salah satu contohnya mungkin yang dapat Bapak sampaikan atau beritahu ya. Nah, teman-teman,
setelah teman-teman melakukan konseling ini, bagaimana sih perasaan teman-teman? Apakah dengan teman-teman mengutarakan permasalahan teman-teman, merasa bebannya berkurang tidak? Berasa Pak, saya benar-benar merasa rileks gitu dalam melakukan hal yang tadi gitu Pak. Ya. Baik. Terus kemudian teknik relaksasi yang Bapak beritahu menurut teman-teman apakah akan bekerja untuk teman-teman? Mungkin untuk jawaban yang ini eh, bisa saja terjawab pada saat ini, tapi mungkin ada baiknya teman-teman untuk mencobanya pada saat teman-teman akan melaksanakan ketika teman-teman akan melakukan pembicaraan di depan banyak orang ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita tarik kesimpulan saja ya teman-teman dari konseling yang sudah kita laksanakan ini. Alhamdulillah teman-teman sudah menjelaskan permasalahan-permasalahan teman-teman tentang kepercayaan diri ya teman. Kecemasan dan kepercayaan diri dalam berbicara di depan banyak orang ya teman-teman. Nah permasalahannya itu sebetulnya datangnya dari mana sih? Nah permasalahan ini tuh sebetulnya datang dari diri kita sendiri teman-teman. Karena mungkin saja orang-orang lain mungkin tidak memperhatikan kita saat kita melakukan sebuah presentasi mungkin, ataupun saat kita menjelaskan atau hal-hal yang seperti itu, mungkin kita saja yang terlalu nervous ataupun ada alasan lain gitu teman-teman. Seperti yang Teh Hasna Hanan tadi jelaskan bahwa aku Teh Hasna tuh sebetulnya takut karena pada saat kecilnya pernah mengalami sebuah apa ya namanya semacam apa terkejut ya, semacam seperti itu, atau ya yang seperti itu ya Teh Hasna. Dan ya seperti itu ya, dan juga Bapak juga sudah, teman-teman sudah memberitahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah teman-teman ketika dalam masa cemas. Teman-teman juga mengutarakan pendapat teman-teman masing-masing, bagaimana caranya agar teman-teman tidak tegang pada saat itu, seperti salah satunya Teh Anissa atau Teh Tina itu menurunkan cara kecemasan itu dengan berbicara sendiri di depan cermin, sedangkan Teh Hasna Hanan ataupun Teh Santi menurunkan kecemasan kalian dengan cara mengambil nafas seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman sekarang? Baikkah? Alhamdulillah Pak baik. Oke, baik. Jadi aku juga tahu Pak gitu kalau misalnya aku cemas tuh, aku bisa ngelakuin teknik relaksasi yang tadi udah diberikan sama Bapak gitu. Ya, baik. Nah, teman-teman, baik ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti konseling ini. Sebetulnya Bapak ingin lebih panjang lagi ya, tapi karena melihat waktu juga sudah cukup lama, hampir 40 menit, lebih baik kita tutup saja. Nah, apakah ada yang mau memimpin doa? Saya Pak, Ya, silahkan. untuk menutup konseling kelompok hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, terima kasih ya untuk mengikuti konseling ini, dan teman-teman dipersilahkan untuk keluar dari Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.